Ini ada berita yang kepingin saya bahas sedikit saja. Mungkin banyak terjadi di masyarakat daerah dan lumrah bagi pejabat pusat. Lumrah. Lebih dari 50% komisaris di BUMN ataupun perusahaan negara yang berplat merah itu diisi oleh pejabat pemerintah dengan alasan perwakilan dari pemerintah. Tapi mereka itu dapat gaji dan dapat tunjangan juga. Double dapat. Bahkan bisa ratusan sampai dengan miliaran rupiah per bulan. Di negeri ini kadang yang kecil dihukum cepat, yang besar dibahas diam-diam ataupun didiamkan. Jadi seorang aparatur desa merangkap honorer, ini langsung disebut merugikan negara karena menerima 2 gaji dari uang rakyat. Jadi aturan dibuka, pasal dibacakan, surat diklarifikasi dan dikirim, dan tiba-tiba semuanya menjadi tegas. Karena uang negara katanya, ya. Jadi harus dijaga. Tapi jadi pertanyaan nih untuk kita. Kalau begitu, kenapa ketika jabatan tinggi merangkap kursi jabatan, merangkap komisaris, merangkap fasilitas, suasana justru itu didiamkan dan sunyi hening saja. Di desa itu orang bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gaji 2 juta itu masa dianggap pelanggaran? Oh, sorry. Tapi kalau di gedung di sana, ratusan juta, miliaran, itu dianggap hak jabatan. Yang satu ditawarkan lepaskan jabatanmu, yang satu lagi ditawarkan mau tambah jabatan. Jadi ironis rasanya. Yang paling sering dituduh merugikan negara itu adalah mereka yang paling dekat dengan rakyat. Ya, masyarakat-masyarakat biasa. Perangkat desa, guru honorer, pendamping lapangan, orang yang bahkan gajinya itu sering kadang terlambat. Jadi walaupun kejaksaan itu sudah menghentikan kasusnya dengan mengedepankan prinsip restoratif ataupun pemulihan atau rekonsiliasi, tapi ini bukan masalah kasus hukum yang dihentikan. Negara memang harus adil. Tapi bagaimana sistem yang dibuat negara jangan sampai menjadi seakan ancaman untuk rakyat kecil dan menjadi buah emas untuk pejabat elit. Keadilan bukan hanya soal menghukum yang kecil. Tapi keadilan adalah keberanian melihat ke atas. Bukan hanya menunduk ke bawah. Karena uang negara bukan milik pejabat, bukan milik jabatan, bukan milik kekuasaan. Tapi itu adalah milik rakyat. Dan rakyat mulai belajar satu hal. Bukan masalah siapa yang menerima gaji, tapi siapa yang paling mudah disalahkan. Kan itu. Jadi negara akan kuat, bukan saat hukum itu keras ke bawah, tetapi saat hukum itu berani melihat yang di atas.